Seperti yang kita ketahui, Korea terpisah menjadi dua bagian, Korea Selatan dan Korea Utara. Banyak yang mungkin berpikir bahwa perbedaan antara keduanya hanya terletak pada peta dunia. Namun, jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa perbedaan budaya di antara kedua negara ini sangat mencolok, seperti perbedaan antara nasi goreng dan sushi. Keduanya enak, tetapi sangat berbeda. Di tengah konflik yang mengakibatkan pemisahan ini, terdapat tradisi dan budaya yang sangat bervariasi. Dalam video ini, kami akan mengungkap informasi menarik yang mungkin belum banyak diketahui orang, mulai dari musik hingga kebiasaan sehari-hari yang unik. Jadi, jangan kemana-mana. Klik subscribe jika kalian ingin terus mendapatkan konten menarik dan like, serta share jika informasi ini berguna bagi kalian. Ketika membahas musik di Korea Utara, kita memasuki dunia yang sangat berbeda dari yang kita kenal. Musik di sana sangat dikendalikan oleh negara, dengan fokus pada lagu-lagu patriotik yang memuja pemimpin dan negara. Konser-konser besar seringkali menampilkan orkestra yang memainkan lagu-lagu yang membangkitkan semangat nasionalisme. Keberagaman genre musik yang kita lihat di luar negeri tidak banyak ditemukan di sini. Penampilan seni di Korea Utara juga dipenuhi dengan pesan-pesan yang mendukung pemerintah, seringkali melibatkan acara-acara besar yang diatur untuk merayakan pencapaian negara dan pemimpin. Media massa secara ketat mengatur apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan. Namun, meski musik Korea Utara mungkin tidak mendapatkan perhatian global, itu tetap menjadi bagian integral dari budaya mereka. Berbeda dengan tetangganya di utara, Korea Selatan dikenal dengan kehebohan K-pop yang telah merebut hati jutaan orang di seluruh dunia. Dari BTS hingga Blackpink, K-pop bukan hanya musik, itu adalah fenomena global. Setiap video musik dipenuhi dengan tarian yang beragam, produksi yang canggih, dan gaya yang penuh warna. Musik pop Korea Selatan telah menjadi bagian dari budaya pop global, berkat promosi agresif dan daya tarik internasionalnya. Jangan heran jika lagu-lagu ini menghiasi playlist di seluruh dunia, dari Tokyo hingga New York. Drama Korea juga turut berperan dalam menjadikan Korea Selatan sebagai pusat hiburan global. Drama-dramanya terkenal dengan alur cerita yang emosional, produksi yang berkualitas tinggi, dan karakter-karakter yang relatable. Dengan jutaan penggemar di luar negeri, drama Korea seringkali memuncaki tangga-tangga rating di banyak negara. Seolah-olah setiap episode adalah dosis harian dari kebahagiaan dan drama yang menghibur secara bersamaan. Media dan seni juga berkembang dalam beragam bentuk dan genre. Ini adalah dunia di mana kebebasan berekspresi dipuji dan inovasi terus didorong. Dalam hal ini, Korea Selatan tidak hanya membentuk tren, tetapi juga memimpin industri hiburan global dengan gaya dan kreativitas yang tiada tara. Kehidupan keluarga di Korea Utara sangat terstruktur dan dipengaruhi oleh ideologi negara. Keluarga besar seringkali harus menyesuaikan diri dengan kebijakan negara, di mana setiap aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga pendidikan, dipantau dan diatur secara ketat. Pendidikan moral dan ideologi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, dengan anak-anak diajarkan untuk mengutamakan kesetiaan kepada pemimpin di atas segalanya. Keluarga di Korea Utara juga menghadapi keterbatasan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan sehari-hari mereka. Dengan akses terbatas ke barang-barang dan sumber daya, banyak keluarga harus bergantung pada distribusi barang yang dikendalikan negara. Dalam konteks ini, keluarga sering kali menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas yang luar biasa. Namun, di balik struktur yang kaku dan pengawasan ketat, ada nuansa rasa komunitas dan solidaritas yang dibangun di atas dasar ideologi bersama. Meskipun kehidupan mungkin tampak monoton dari luar, bagi mereka yang menjalani kehidupan sehari-hari di Korea Utara, ini adalah cara untuk bertahan dan mencari kebahagiaan dalam kerangka yang ditetapkan oleh negara.
Di Korea Selatan, kehidupan keluarga lebih cenderung mengikuti pola modern dengan nilai-nilai individualisme yang lebih tinggi. Struktur keluarga seringkali lebih kecil dan lebih terfokus pada kesejahteraan pribadi dan pencapaian individu. Orang tua mungkin lebih cenderung untuk mendorong anak-anak mereka mengejar pendidikan dan karier yang mereka pilih sendiri, memberikan lebih banyak kebebasan dalam menentukan jalan hidup. Keluarga di Korea Selatan seringkali berusaha menemukan keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi, dengan banyak kesempatan untuk bersosialisasi dan berlibur. Ekonomi yang lebih baik dan akses yang lebih luas ke layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan memberikan standar hidup yang lebih tinggi. Keluarga di Korea Selatan memiliki lebih banyak pilihan dalam hal konsumerisme dan hiburan, dari makan di restoran yang bervariasi hingga liburan ke destinasi internasional. Kesempatan ini memungkinkan keluarga untuk menikmati kualitas hidup yang lebih tinggi dan memanfaatkan berbagai layanan yang mendukung kesejahteraan mereka. Namun, meskipun standar hidup yang lebih baik dan kebebasan yang lebih besar dapat meningkatkan kebahagiaan, tekanan sosial seperti kompetisi akademik dan tekanan pekerjaan juga dapat menambah stres. Dalam konteks ini, meskipun ada banyak aspek positif dalam kehidupan keluarga di Korea Selatan, tantangan tetap ada dan memerlukan strategi untuk mengelola keseimbangan hidup. Hanbok, pakaian tradisional Korea, adalah simbol budaya yang memiliki makna berbeda di kedua negara. Di Korea Utara, hanbok cenderung dipakai dengan cara yang sangat sederhana dan konservatif. Kesan formal dan tradisional dominan dalam gaya ini, yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan ideologi negara. Hanbok di sini adalah bagian dari identitas nasional yang disesuaikan dengan kebijakan negara dan biasanya dikenakan pada acara-acara resmi. Sebaliknya, di Korea Selatan, hanbok memiliki variasi yang lebih besar dan seringkali dipakai dengan sentuhan modern. Pada perayaan dan festival, Anda bisa melihat berbagai desain hanbok yang mewah dan berwarna-warni, mencerminkan kreativitas dan kebebasan berekspresi. Dari desain yang elegan untuk acara formal hingga hanbok yang lebih kasual untuk perayaan, Korea Selatan menunjukkan bagaimana tradisi dapat dihidupkan kembali dengan sentuhan modern. Chuseok adalah festival panen yang memiliki makna berbeda di kedua Korea. Di Korea Utara, perayaan ini lebih sederhana dan terfokus pada aspek-aspek resmi yang berkaitan dengan penghormatan kepada pemimpin dan negara. Aktivitas seringkali mencakup ritual yang diatur dan acara-acara yang diselenggarakan oleh negara, mencerminkan kesederhanaan dan kontrol pemerintah dalam perayaan tradisional. Sebaliknya, di Korea Selatan, Chuseok adalah festival yang penuh warna dan meriah. Ini adalah waktu di mana keluarga berkumpul untuk menikmati makanan khas, bermain permainan tradisional seperti yutnori, dan mengenakan hanbok. Atmosfer yang ceria dan penuh semangat menjadikan festival ini sebagai waktu yang sangat dinantikan, di mana tradisi lama digabungkan dengan kebersamaan dan kegembiraan. Di sini, Chuseok tidak hanya merayakan hasil panen, tetapi juga hubungan keluarga dan budaya. Kimchi adalah makanan tradisional Korea yang menonjol sebagai simbol perbedaan budaya. Di Korea Utara, kimchi mungkin dipersiapkan dengan resep yang lebih sederhana dan terbatas pada bahan-bahan yang mudah diperoleh, mencerminkan keterbatasan ekonomi dan akses yang terbatas. Rasa dan variasi kimchi di sini mungkin tidak seluas yang kita temui di tempat lain. Di Korea Selatan, kimchi adalah lebih dari sekadar makanan. Itu adalah bagian dari identitas budaya. Dari jenis yang sangat pedas hingga yang lebih ringan, kimchi hadir dalam berbagai bentuk dan rasa. Setiap keluarga mungkin memiliki resep kimchi khasnya sendiri, dan proses membuat kimchi menjadi kegiatan sosial yang melibatkan keluarga. Seolal
atau Tahun Baru Imlek Korea dirayakan dengan cara yang sangat berbeda di kedua negara. Di Korea Utara, perayaan ini cenderung lebih formal dan dipusatkan pada penghormatan kepada pemimpin dan negara. Upacara ini seringkali melibatkan ritual yang dirancang untuk memperkuat kesetiaan kepada pemerintah dan mencerminkan nilai-nilai ideologi. Di Korea Selatan, seolal adalah kesempatan untuk merayakan dengan penuh warna dan kegembiraan. Keluarga berkumpul untuk makan makanan tradisional seperti taeteokguk, sup kue beras, bermain permainan seperti yutnori, dan saling memberikan angpau. Perayaan ini adalah waktu untuk mempererat hubungan keluarga, menghormati nenek moyang, dan menikmati tradisi yang kaya. Di Korea Utara, perayaan mungkin lebih formal dan terpusat pada ideologi, sementara di Korea Selatan, seolal menjadi waktu yang penuh dengan keceriaan dan kegiatan sosial yang menyatukan keluarga. Sebagai penutup, mari kita refleksikan sejenak perjalanan kita melalui perbedaan budaya antara Korea Utara dan Korea Selatan. Meskipun kedua negara ini berbagi warisan etnis yang sama, perbedaan dalam ideologi, kebijakan, dan konteks sosial, mereka telah menciptakan dua dunia yang sangat berbeda. Setiap aspek budaya memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sejarah dan politik membentuk kehidupan sehari-hari. Jika video ini menambah wawasan Anda tentang dua Korea ini, jangan lupa untuk mengklik like dan share video ini agar lebih banyak orang bisa ikut belajar. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten menarik dari kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.